Awal 2025 menjadi awal kemunduran angkutan massal di Bali. Angkutan massal bus Transmetro Dewata yang telah beroperasi selama 4 tahun kini berhenti. Anggaran operasional yang sepenuhnya dibiayai pemerintah pusat melalui APBN kini tidak dikucurkan lagi. Dan untuk memperbarui informasi berhentinya operasi bus Transmetro Dewata di Bali, langsung saja kita sapa koresponden CNN Indonesia Igede Nyoman Wiryadinata. Nyoman, selamat siang. Apa saja kemudian menjadi penyebab yang membuat bus TMD ini resmi pamit beroperasi? Ya, Elvira, kalau kita lihat saya berada di Terminal Ubung di mana dari 105 armada Transmetro Dewata ada ratusan yang parkir di sini karena sejak tanggal 1 kemarin sudah tidak dioperasikan lagi, sisanya berada di sentral parkir yang ada di Kute. Kalau boleh saya jelaskan di sini. Pada tahun 2020 kemarin, 4 tahun yang lalu, Kementerian Perhubungan melakukan ataupun membuat proyek stimulus untuk angkutan massal yang tidak hanya dilakukan di Bali, namun juga di 10 kota besar yang ada di Indonesia. Semestinya ketika masa berakhir kerjasama, artinya pembiayaan yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan, rencana akan di handover ke Pemda masing-masing atau ke pemerintah daerah masing-masing. Hanya saya dapat informasi hanya di Sumatera Utara saja yang keseluruhan koridor yang ada di sana bisa di take over atau di handover oleh pemerintah di sana. Dan Provinsi Bali pada tahun 2024 kemarin hanya bisa menganggarkan untuk 1 koridor saja. Padahal untuk bus ini ada 4 koridor yang melayani dari Tabanan, kemudian dari Kabupaten Badung, termasuk juga Denpasar dan Gianyar. Nah, karena sudah berakhir dan tidak ada lagi anggaran dari pemerintah, artinya anggaran dari APBN, maka sejak 1 Januari 2025 ini bus yang melayani terakhir sekitar 8,2 penumpang selama 4 tahun tersebut kini berhenti beroperasi. Artinya penumpang sangat mengharapkan kembali bis ini bisa berlanjut. Termasuk juga kemarin ada petisi sekitar 14.000 orang yang menginginkan bis ini berlanjut untuk beroperasi di Pulau Bali untuk mengurangi, termasuk juga mengurangi kemacetan. Kalau kita lihat ada sekitar 5 juta kendaraan pribadi dan kalau dibandingkan dengan kendaraan umum hanya ada sekitar 15.000 kendaraan saja. Artinya sangat tidak seimbang. Bapak kalau boleh tahu namanya siapa, Pak? Saya Pak Gede. Bisa berdiri, Pak? Ya. Bapak sering menggunakan transportasi ini? Saya dari tahun 20. Pas dia mulai masuk, saya langsung ikut. Pak, kalau boleh tahu, sekarang kan dihentikan. Pendapat Bapak gimana, Pak? Kalau saya keinginan saya mobilnya harus tetap berjalan. Kenapa? Pertama, mobilnya kita aman. Ya, kita yang sudah lansia begini aman sekali naik mobil ini. Kedua, memang dia harus jalan karena teman-teman saya pun banyak hanya mengandalkan kendaraan ini. Gitu. Ya. Sedangkan di Denpasar sekarang ini mobil pribadi terlalu banyak. Ya, saya pun juga punya mobil pribadi, tapi karena saya ingin tetap di mobil merah, dari itu mobil saya tidak pakai dan motor pun saya jual. Itulah Pak. Terima kasih Pak Gede. Ya, salah satu alasannya karena nyaman, termasuk juga murah, Elvira. Kalau kita bisa bandingkan dengan ojek online, untuk penumpang umum hanya dikenakan biaya sekitar 4.500, kemudian lansia, mahasiswa, termasuk juga pelajar hanya 2.000 saja. Mereka bisa dengan nyaman menggunakan bus ber-AC dengan bahkan kalau kita lihat setiap hari tidak selalu penuh, artinya pegangan berdiri pun tidak pernah digunakan, rata-rata tidak pernah digunakan karena peminatnya juga masih sedikit. Artinya di awal diadakan proyek ini ada sekitar 1.500 penumpang per hari, kemudian meningkat menjadi 5.000 penumpang di tahun 2024 ini. Elvira. Nyoman, terima kasih. Semoga saja ada opsi lain ya, karena angkutan angkutan publik massal ini sangat diperlukan oleh masyarakat di kota-kota besar seperti di Bali misalnya. Nyoman, terima kasih langsung dari Bali.